sampailah tausiah ini, tanya jawab sampai waktu yang ditentukan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang Melayu Riau itu orang yang paling terbuka dengan masyarakat siapapun yang datang kemari. Makanya jalan yang paling panjang, jalan yang paling besar, jalan protokol bukan namanya nama orang Melayu. Jalan paling panjang bukan jalan Hang Tuah. Jalan yang paling besar, jalan paling panjang adalah jalan Sudirman. Dan Sudirman itu orang Jawa. Sudirman orang Jawa. Gedung paling besar, gedung Suman HS. Suman HS itu orang HS itu Hasibuan, Mandailing Natal. Oleh sebab itu maka masyarakat kita terbuka, semuanya sama, mendapat porsi yang sama. Selama engkau cerdas, berprestasi, kau bisa jadi apapun. Jadi hari sekarang jangan lagi mempermasalahkan suku, mempermasalahkan kampungnya dari mana. Itu sudah jadul, zaman dulu sudah. Makanya kalau sudah masuk ke masjid, kita tak bawa suku, tak bawa bahasa, tak bawa kampung. Yang kita bawa adalah Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang dari Sumatera Barat, Allah nan gadang bana. Dari mana? Saya dari Jakarta, Pak Allah Ustaz. Allah gede banget. Semuanya satu kalimat, Allahu Akbar. Maka filosofi masjid, kita semuanya satu, la ilaha illallah. Yang disembah Allah yang satu, yang dipakai bahasa yang satu, yang dihadap kiblat yang satu. Kiblatnya ke arah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jangan terlalu miring ke kiri. Miring ke kiri nanti ke Somalia. Jangan terlalu miring ke kanan. Miring ke kanan ke Mesir. Makanya ulahnya macam Fir'aun aja, karena agak miring ke kanan. Tapi kita tepat ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau sudah bersatu, nah inilah dia. Sudah bersatu, tampak kebersamaan luar biasa. Tapi tidak menonjolkan diri. Yang tampil ke depan cuma 4 saja. Yang pertama protokol, yang kedua qori, yang ketiga tokoh masyarakat, yang keempat ustaz. Tak lebih tak kurang, yang naik ke pentas nih 4 saja. Padahal yang berperan ini banyak. Belum pernah kita dengar protokol memanggil, berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari pemasang tenda. Yang paling penting dalam ceramah saya ini adalah yang mengatur mikrofon. Andai dia jahat, nakal, dimatikan ya, batal ceramah. Maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan sahabat yang mengatur mikrofon nih. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, insyaallah. Yang paling hebat yang berdoa tadi malam sampai hujan tak turun. Saya yakin banyak panitia yang jantungnya tak normal malam tadi. Maka mereka berdoa malam tadi tahajud. Makanya kalau jamaah bertanya, Ustadz minum suplemen apa? Ustadz makan vitamin apa? Tak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa jamaah Masjid Musholla Al-Kautsar. Malam tadi mereka berdoa, imam masjid, panitia, jamaah, RT RW, ya Allah, panjangkan umur Ustadz Somad sampai ceramah besok sampai jam 12 ya Allah. Adapun setelah itu terserahlah ya Allah. Makanya sehat sampai hari ini. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Masya Allah. Dimana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Alhamdulillah. Ibu-ibu ini jangan disepelekan, karena ibu-ibu inilah kita makan pagi, makan siang dan makan malam. Betul? Walaupun sebagian ibu-ibu itu jurusnya touch screen. Touch screen itu diambil dari rumah makan Minang Maimbong. Ikocie. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita siang ini bukan karena sama, tapi karena berbeda. Betul? Ada perempuan, ada laki-laki. Karena berbeda itulah maka jadi. Bersama mana jadi? Contohnya mana? Pokok kurma di Masjid Agung An-Nur. Pokok kurma di Masjid Agung An-Nur tidak ada satupun yang berbuah. Datanglah Profesor Korma dari Thailand, namanya Mr. Kola.
Mr. Kola, diundang Dr. Mustafa. Ditelitilah Mr. Kola di Masjid An-Nur, kenapa kurma tak berbuah? Rupanya jantan semua. Jadi LGBT ini tak berhasil. Jadi kata Mr. Kola, ini korma ini jantan semua. Kalau mau berbuah, bunuh jantan-jantannya. Jantan cukup satu saja. Yang penting betina yang banyak. Pohon korma, ibunya marah. Korma ini cerita kita ini tentang korma. Banyak bapak yang setuju sini. Jadi kata Mr. Kola, korma ini satu saja jantan, yang penting pokoknya betina. Makanya korma yang mahal itu korma jantan apa korma betina? Korma betina. Karena korma betina itu yang payah cari. Korma betina satu bibitnya harganya sekarang paling murah 800.000. $100, 1.300.000 itu normal. Kalau kita tanam jamin betina. Ini hebatnya. Artinya apa? Karena keberaneka-ragaman, karena kebersamaan berbeda-beda, inilah maka kita tetap bisa jadi pada hari ini. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada bapak dari kepolisian. Hari ini kenapa saya bisa bebas ceramah ini? Karena ada dari bapak-bapak kepolisian. Sekarang banyak ustadz tak berani ceramah. Kenapa? Takut ditangkap orang gila. Di Pekanbaru tak ada orang gila, ditangkap sama bapak kepolisian. Dulu ibu-ibu menakut-nakuti anaknya dengan polisi. Kalau ada anak tak mau makan, ditangkap polisi, makan. Kalau ada anak tak mau tidur, nanti tangkap polisi, tidur. Dulu begitu. Sekarang ibu-ibu justru mengasih contoh anaknya dengan Pak Polisi. Nah, tengok tuh, Pak Polisi aja datang ke masjid. Nah, tengok tuh, Pak Polisi aja datang menghadiri pengajian. Polisi yang pakai pistol besi datang pengajian. Ayah kau pistol air pun tak mau pengajian. Bangga kita hari ini. Tengok tuh nak, berseragam tentara datang ke masjid, berseragam PNS datang ke masjid, berseragam polisi, jenderal, irjen, letjen, brigjen datang ke masjid. Ayah kau baru jadi hansip, datang mau ke masjid. Mohon maaf hansip, jangan disebut. Kata ibu yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan langgeng dan abadilah kebersamaan kita ini, insya Allah. Tapi syaratnya satu, jangan ada dusta di antara kita. Karena kalau sudah satu dusta, akan disusul oleh dusta berikutnya. Nah, maka saya tes sekarang, suara saya ini jelas apa tak jelas? Jangan ada dusta di antara kita. Pernah saya ceramah di satu masjid. Waktu saya ceramah, jamaah itu mengganggu. Selesai ceramah, saya tanya, jelas tak suara saya tadi? Tak jelas Pak Ustaz. Kenapa mengganggu? Menyenangkan hati Ustaz aja. Oh, jangan begitu. Ini harus jelas. Makanya kebersamaan nih, yang saya sampaikan ini tak banyak. Yang pertama, menjalin kebersamaan, bahasa Inggrisnya coffee morning. Coffee, kopi, morning, pagi. Coffee morning, minum kopi di waktu pagi. Ngobrol, cerita. Bahasa Inggris yang lain, family gathering. Family, keluarga-keluarga. Itu bahasa mereka. Bahasa kitanya silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan. Dulu rahim itu maaf. Rahim kantong janin dalam perut perempuan. Itu namanya rahim. Rahim itu bukan bahasa Melayu ya. Rahim itu bukan bahasa Indonesia. Rahim diambil dari bahasa Arab, salah satu Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Rahim itu diambil dari namaku. Siapa yang menyambung silaturahim, maka disambunglah hubungan dengan dia. Siapa yang memutus silaturahim, maka diputuskanlah hubungan dengan dia. Kita yang datang pagi menjelang siang ini menyambung silaturahim dengan kawan, sahabat, jamaah, tetangga, maka kita sedang menyambung hubungan dengan Allah Ta'ala. Amin. Kalaulah tak diajak Ustadz Noki saya bersilaturahim pagi ini, tak sampai saya ke musola Al-Kausar, tak sampai saya ke rumah Tuan Haji, tak sampai saya berjumpa dengan Ibu Ketua PKK Kuansing, tak sampai saya berjumpa dengan ibu-ibu
Ibu melihat saya ke atas satu warna saja, warna putih, tapi saya melihat ke bawah macam pelangi, merah, kuning, kelabu, hijau, dan biru. Oleh sebab itu maka sambung silaturahim. Siapa yang tak menyambung silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Begitu jumpa sama Tuan Haji tadi, langsung saya ulurkan tangan. Assalamualaikum Pak, sehat. Assalamualaikum Pak, sehat. Tapi waktu sama ibu saya tak ulurkan tangan. Mohon maaf Bu, saya langsung. Ada tadi beberapa jamaah perempuan mengulurkan tangan, jangan sakit hati, saya langsung. Karena dalam hadis diajarkan, kau cucukkan paku ke kepala dari api neraka lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Makanya saya gini. Ini tak pernah saya belajar di Mesir. Tanya Ustaz Noki, tak pernah kami diajarkan di Mesir salaman begini. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, coach-coach-coach. Supaya tak sentuh. Makanya sadang kalau saya ceramah di kantor dinas BUMN halal bihalal, berikutnya bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Saya bilang. Karena kalau saya gini kan disenggolnya juga ujung tangan saya. Dulu waktu pertama balik dari Maroko 2008 mengajar di kampus 2008, sekarang 2018, 10 tahun yang lalu. Waktu itu masih ganteng-ganteng lah. Kelas 16 tatap muka, datanglah mahasiswi. Ustaz, mau awak sentuh takut berdosa, tak disentuh jarang dapat. Salah gini tuh. Alhamdulillah kita tetap terjaga. Jangan ada dusta, jangan ada fitnah. Allah, Ustaz Somad itu gaya aja. Waktu di musola Al-Kausar kata dia gini, kemarin ku tengok di Kali Putih dipegangnya dengan perempuan makcik saya. Jadi emak saya. Kemarin waktu balik kampung semua perempuan Ustaz pegang. Kawan-kawan emak saya umur 70 tahun. Lalu sempatlah datang yang umur 70 mau salaman, lalu saya kata, disentuh dengan api neraka. Itu sakit hati dia. Gimana Somad tuh sekarang? Fasik nampakmu. Oleh sebab itu maka yang tua-tua tak apa-apa kita pegang tangannya. Sembahyang mak, sembahyang nenek kita, makcik sehat, nenek sehat, tak apa-apa. Tapi ibu-ibu hati-hati juga. Ada sekarang penyakit anak muda bersahwat menengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Tapi nanti kalau salaman sama anak lajang, lama dipegangnya cepat tarik. Sakit ya. Macam-macam penyakit sekarang. Ada suka sama nenek-nenek, ada pula yang lebih parah lewat anak gadis, cuek aja deh. Lewat anak lajang, baru dia menengok. Ini melambai ini. Makanya dengan menyambung tali silaturahim, sehat walafiat. Kalau ada anak-anak lajang yang berselera menengok laki-laki, panggil salah satu bapak dari kepolisian, bapak Babin Kamtipmas, bapak dari Dandim dan Rem tentara, minta buat program namanya program Be a Man. Jadilah laki-laki yang sejati. Kasih bola, main bola semua. Latihan karate sih. Memang latihan pertama itu agak lembut, tapi lama-lama gitu. Hilang mencong. Ini LGBT ini penyakit luar biasa, harus kita sembuhkan, harus kita sehatkan. Inilah virus yang tak ada obatnya sampai sekarang, namanya virus HIV/AIDS yang disebarkan oleh orang barat dengan dana yang luar biasa, dimasukkan ke dalam televisi iklan, dimasukkan ke dalam sinetron, bahkan ke film karton untuk merusak anak-anak kita. Dengan duduk kebersamaan kita bahas supaya anak kita selamat dari berbagai penyakit LGBT. Mudah-mudahan anak kita selamat insyaallah. Amin. Narkoba, lem, tidak ada satupun pasal undang-undang, kepres, impres yang mengatur tentang lem kambing. Ada Bapak Ibu benar? Pasal 29 Undang-Undang Dasar tentang lem kambing. Tak ada. Makanya Pak Polisi bingung menangkap tukang lem. Pasal apa yang bisa menjerat dia? Tak ada. Maka satu-satunya kesadaran tukang jual lem ketika yang membeli itu orang tua jual. Tapi kalau yang membeli anak-anak tak jual. Mau ngelem kan? Enggak Pak, mak saya nyuruh mau nempel panci. Boleh. Dibukanya tutup lem, dihirupnya dalam-dalam,
sampai naik aroma lem ke otak, putus kabel-kabel di otaknya. Mabuk dia, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng. Bapak, pegoyang dia, saya tak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa itu? Rusak kepalanya dengan lem. 1,6 ton narkoba masuk ke Kepri, menyebar ke Riau. Gara-gara apa? Bebas, na'udzubillah. Laut kita banyak pelabuhan-pelabuhan tikus, tempat mereka masuk menyusup, na'udzubillah. Dicampakkan ke tengah laut dengan batu, dipancing dari jauh, ditarik dari bawah, masuk ke negeri kita, dijual. Apa jadinya Riau kalau anak SMP kelas 1 sekarang sudah kena narkoba? SMP kelas 1 kena narkoba. Kalau 2018 SMP kelas 1 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2018 SMP kelas 1, 2028 dia sudah lulus S1 dan dia akan mendaftar jadi pegawai CPNS, Pemko, Pemprov, Pemda, akan menjadi anggota legislatif. Bayangkan kalau yang sekarang narkoba, mabuk, ngelem, jadi caleg tahun 2028. Sidang paripurna kita tetapkan hari ini anggaran APBD Riau hancur, na'udzubillah. Oleh sebab itu kebersamaan kita ini dalam rangka menyelamatkan generasi Riau masa depan yang akan memimpin tak hanya Riau, Indonesia, insya Allah. Amin. Nanti anak-anak yang sekarang digendong, yang sekarang didukung, yang sekarang dibawa, mungkin mereka sekarang lari-lari tak apa-apa, yang serius duduk di depan, itu nanti akan menjadi pemimpin. Adapun yang lari-lari di belakang, mereka tuh mungkin sedang mengamankan takut pencurian sepeda motor. Jadi kita tak boleh suuzon. Insya Allah kalau anak dibawa ke pengajian, dibawa ini insya Allah. Makanya musola yang sudah bagus, yang sudah cantik, keramiknya, Ustaz kok tahu? Dulu saya ceramah di dalam, sekarang di luar. Kenapa? Tak muat lagi. Foto ini ambil dari sana, dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan, dari atas, tunjukkan. Begitu jamaah Al-Kausar pengajian. Biar semua dunia tahu, bukan riak, tapi untuk semangat, untuk bangkitkan spirit, untuk syiar, supaya orang tahu, oh, musola Al-Kausar, begitu rupanya banyak jamaahnya. Nanti bapak ibu yang datang dari jauh tadi ditanya, bagaimana pengajian di Al-Kausar tadi? Penuh semuanya. Di dalam musola itu ada sedikit, lebih banyak di luar lagi, luar biasa. Maka anak-anak ini dibawa sholat berjamaah. Tapi anak yang dibawa ini 5 tahun ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu anak-anak. Kalau sudah masuk 11, 12 mimpi, dia sudah akil balik. Adapun 1, 2, 3, 4 ini tak bisa dibawa. Kenapa tak bisa dibawa? Karena dia tak bisa kita atur, tak bisa kita ajar. Namanya sobi. Sobi 1, 2, 3, 4. Kita ginikan dia, kita pula diginikan. Saya berapa kali begitu kan anak-anak. Kata saya, diginikannya saya pula yang terdiam di rumah. Tapi kalau 6, ini dah bisa dikasih tahu. Coba tengok, kasih tahu. Nah, oh anakku. Nah, gak bisa kan? Tidak bisa. Nah, ini bisa dibawa. Dibawalah anak umur 1, 2, 3, 4 ke masjid. Bapak tuh pakai kacamata, diletakkannya kaca di bawah, dia pun sholat. Anak tuh lari, asal lewat anak tuh, ayo gitu loh. Ini kalau terpijak bocah nih, berkelahi gara-gara itu. Kenapa kau bawa anakmu? Masih kusyukur bawa anakku. Kalau deh, akhirnya berkelahi, rusak hubungan. Gara-gara apa? Masalah sepele. Besok tak lagi bertegur sapa. Besok kalau mau ke masjid tak lagi menengok sop, tapi menengok orang. Di mana bapak kemarin? Oh sana, aku sinilah. Sinilah, aku sinilah. Sampai akhirnya suatu hari lupa karena masbuk. Allahu Akbar, rupanya dia di sebelah. Jadi kebersamaan kita ini Masya Allah, ini dipisah. Makanya ada garis pemisah, perempuan, laki-laki, sengaja. Ini pemisahnya tak tanggung-tanggung, police line. Mana-mana pemisahnya biasanya tali aja. Tapi di musola Al-Kausar, Masya Allah, police line. Siapa yang melewati ini, tangkap polisi. Kenapa ada yang lewat? Nah, itu udah ada rekom tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebersamaan ini dirusak oleh fitnah. Fitnah ini luar biasa.
Maka kalau ada yang memfitnah saya, tanya dulu, klarifikasi. Jangan mudah termakan fitnah. Ustaz Somad, kemarin kami tengok Ustaz waktu ceramah katanya mau kawin lagi ya. Oh tidak. Siapa yang bilang? Ustaz Arifin Ilham aja tuh, saya tidak. Saya tak berani saya. Banyak sudah ancaman masuk. Ustaz kalau sampai kami delete semua ceramah Ustaz. Kami cabut dukungan Pak Ustaz. Saya bilang masalah nikah ini kan ibadah. Ibadah ini tak boleh ria. Nah, jamin tak ada dusta di antara kita. Bercanda ya itu. Mancing respon ibu-ibu aja. Apa kata ibu? Kalau begini ceramah Ustaz, awak balik mau? Udahlah cuaca panas, hati awak panas pula. Insya Allah banyak-banyak berselawat, hati akan sejuk. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Memang betul kata Ustaz. Begitu saya pejamkan mata berselawat saya, terasa sejuk datang. Iyalah, duduk dekat kipas angin. Ustaz Somad, saya mau pergi ke Mekah Ustaz. Apalah doanya biar supaya di Mekah nanti tak panas Pak Ustaz? Banyak-banyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Memang betul Ustaz. Selama di Mekah tak terasa. Rupanya di hotel terus. Tak pernah ke masjid. Balik gemuk putih. Yang satu lagi hitam, kusam, kulit terbakar. Rupanya boleh balik jalan ke masjid. Nah, jadi tak bisa orang ini kita nilai dari bentuk faras. Tak bisa kita nilai dari warna kulit. Makanya Bilal bin Abi Rabah dipanggil oleh Nabi, Bilal, ta'al. Siko sebentar Bilal. Datang kemari Bilal. Kenes diluk Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu di surga. Kresek, 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 kresek. Makanya kalau ada ibu bapak kehilangan selop, jangan sedih. Sudah ke surga dulu. Ku dengar suara selopmu di surga Bilal. Apa kata Bilal? Amalku tak banyak ya Rasulullah. Apa dia? Salat sunat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang sudah laksanakan, bagi yang belum nanti kita laksanakan, maka ini menambah amal ibadah sampai selop Bilal. Kenapa Nabi tak memanggil Ali? Wahai Ali, ku dengar suara selopmu. Kalau Ali yang dipanggil wajar, Ali itu sepupu dia, wajar Ali itu Quraisy, wajar Ali itu suami Fatimah, wajar Ali itu putih. Tapi yang dipanggil Nabi yang berkulit hitam, legam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Apa artinya? Jangan tengok sukunya, jangan tengok bangsanya, jangan tengok warna kulitnya. Allah memandang kesucian hati. Maka jangan angkuh, jangan sombong, bukan somat. Jangan sombong. Saya tak menemukan orang sombong di jamaah Masjid Musholla Al-Kautsar. Dari ujung ke ujung menyalami saya, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Begitulah kalau jumpa orang rendah hati. Kalau orang sombong, tangan masuk kantong, mata tahu nengok orang ke atas. Udahlah pesek melongak pula. Gerimis masuk hujan hidung. Tapi di Musholla Al-Kautsar semua salaman. Ustaz, sehat Ustaz, apa kabar Ustaz? Mamin muslimah ini ada dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Allah maafkan, ampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Maka salaman-salaman terus. Assalamualaikum. Baru datang assalamualaikum, mau balik assalamualaikum, sebelum makan assalamualaikum, sesudah makan assalamualaikum. Ini kadang orang ini kalau udah salaman dua kali, dua kali pula salaman tuh. No, dua kali mau tiga kali apa salahnya? Sebelum sholat salaman, sesudah sholat salaman, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman. Ya tak apa-apa. Katanya tak boleh salaman selepas sholat Ustaz. Kalau sebelum sholat tadi tidak salaman, sesudah sholat baru salaman, namanya sunnah. Kalau sebelum sholat tadi tak ada salaman, sesudah sholat baru salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat sudah salaman, setelah sholat salaman lagi, namanya mubah, boleh. Yang tak boleh itu sedang sembahyang salaman. Aduh, Allahu Akbar. Siapa kamu saya?
Loh, tak boleh. Apa pula salah? Jangan berkelahi gara-gara masalah sepele-sepele. Saya berselawat pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada pula ustadz mengejek. Apa kata dia? Jangan pakai Sayyidina, jangan pakai Sidi. Emangnya Nabi Muhammad itu orang Pariaman? Saya didengarkan ke saya, Ustadz Somad, kenapa tambah Sayyidina? La ilaha illallah. Sayyidina itu yang membuatnya bukan Abdul Somad, itu Nabi Muhammad sendiri. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin anak Adam. Sayyid artinya pemimpin, Sayyidina pemimpin kami. Maka saya sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemimpin kami Muhammad. Memanggil Muhammad tak boleh, panggil namanya aja tak sopan. Protokol aja tak mau manggil saya. Mana pernah protokol? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Anda sopan santun. Kalau dulu manggil saya Al-Mukarram, Ustadz Abdul Somad. Kemudian kalau di kampung tempat orang Jawa, Kiai Haji Abdul Somad. Bertambah pula tadi sama Tuan Haji, Tuan Guru Abdul Somad. Datang lembaga adat Melayu, dibuatnya panjang-panjang. Datuk Sri Ulama Setia Negara. Panjang. Pokoknya sekarang orang tak manggil Ustadz lagi, atuk gitu. Assalamualaikum tuh, oh atuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penghormatan. Tapi saya tak wajibkan. Yang mau pakai Sayyidina silakan, yang tak pakai Sayyidina tak apa-apa. Itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi baik saja, jangan kelahi gara-gara ini. Yang pakai usolli, tadi saya baca buku tentang antara pakai usolli tak pakai usolli. Dalam mazhab Syafi'i dilafazkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Yang tak mau pakai usolli sah, karena niat letaknya dalam hati Allahu Akbar, sah. Tapi ada orang yang ragu dia kalau tak pakai usolli. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? 2 rakaat apa 3 rakaat? Ada apa qadaan? Jadi imam apa jadi makmum? Oleh sebab itu maka bukalah pengajian kita, jangan mengaji judulnya itu aja. Pengajian subuh sabar, pengajian zuhur sabar, pengajian wirid yasin ibu sore-sore sabar, pengajian malam habis maghrib sabar. Sampai nampak muka ustaz, ustaz sabar tuh. Gantilah kajian apa? Pengajian fikih 4 mazhab. Kitab yang dipakai apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ustadz yang diundang siapa? Ustadz alumni Al-Azhar, jurusan fikih Islam. Ustadz Somad bukan jurusan fikih. Ustadz Somad jurusan hadis. Fikihnya kurang, dia hanya membaca kitab saja. Tapi pakailah orang yang kuliah di Al-Azhar, jurusannya memang Islamic Law, fikih Islam. Di Al-Azhar ada 2 fikih. Satu fikih Islam tak ada umumnya, yang satu fikih Islam tambah hukum konvensional. Maka kuliahnya lama, 5 tahun. Banyak orang tak mau ambil karena belajar kuliah ini lama, 5 tahun. Gabung konvensional dengan hukum Islam. Bahasa mesti dikuasai 2, bahasa Arab dengan bahasa Perancis. Saya tak berani ngambil, tapi ada senior saya berani mengambil fakultas syariah wal qanun. 5 tahun belajar, mesti pakai bahasa Arab, bahasa Perancis, paham hukum Islam dan paham hukum konvensional. Itulah yang ada di tempat kita sekarang. Ustadz Noki Sapriyadi, beliau ini senior saya. Makanya waktu dia mengundang saya, Mat, bisa di masjid saya? Oke lan, datang. Kalau sempat saya tak datang, kualat langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dulu waktu beliau tinggal di Jalan Karyawan, di ujung Jalan Arengka, itu di Masjid Arafah, mereka minta beliau mengajar fikih sunnah. Pak Cik saya ada tinggal di situ. Kami di sini belajar fikih sunnah sama Ustadz Noki. Mantap tuh Pak Cik, saya bilang. Ya memang kuliah syariah dulu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu memang di kepala dia semua. Maka hadirkan majlis ilmu, pengajian. Tabligh akbar penting, tapi ngaji kitab juga penting. Nanti habis subuh Ramadan, jangan kultum menjelang puasa. Saya paling tak senang kalau diundang kultum menjelang puasa, karena banyak orang menganggap ceramah itu pelengkap penderitaan. Udahlah awak lapar, haus, ustaz nih buat ceramah gitu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kajian-kajian ini terus, alhamdulillah, karena kebersamaan tenda pun tegak, karena kebersamaan kipas angin pun banyak, karena kebersamaan mikrofon pun lancar suaranya sampai, karena kebersamaan pula kita bisa menegakkan masjid, karena kebersamaan anak-anak selamat. Tapi jangan lupa, ini masjid sudah terlampau kecil. Kalau masuklah kita ke dalam, bukan macam ikan sarden lagi, macam jus kokat. Masjid kecil, ini harus dibesarkan. Tapi kemana mau dinaikkan ini? Ke depan rumah, ke belakang jalan, ke kiri jalan, kemana lah agaknya ini? Nampaknya macam apartemen ke atas. Maka ini perlu dipikirkan, apakah model masjidnya menyambung kemari, di sini buat macam flyover. Sehingga orang mudah ingat. Kau kemarin ceramah di masjid mana? Tak ingat aku namanya, tapi masjid itu macam flyover bangunannya. Itu terserahlah. Yang penting masjid ini mesti lebih besar dari yang sekarang, insya Allah. Amin. Betapa bangganya saya diundang 20 tahun akan datang oleh anak-anakku yang ada sekarang waktu peresmian masjid. Tapi kalau ngundang saya, tolong jangan peletakan batu pertama, karena saya trauma. Masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang tak siap. Masjid Raudhatus Shalihin, Jalan Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Itu saya diundang. Haji Arba'mis SHMH ngundang. Peletakan batu pertama oleh Abdul Somad LCMA. Sampai sekarang tak siap. Saya pun malu lewat ini. Diundang bolak-balik tak mau saya datang. Beberapa masjid nelpon saya, Ustaz, bisa peletakan batu pertama? Enggak, saya bilang. Siapkan aja dulu, udah agak siap, peletakan keramik terakhir. Ada tanah. Nah, beli tanah ini bebaskan sampai ke ujung sana, setengah untuk masjid, setengah untuk parkir. Setelah itu barulah buat peletakan keramik terakhir oleh Kiai Haji, terserahlah mau tuan guru mau apa, biar agak semeter panjangnya. Nah, barulah saya pasang, barulah kita letak kan. Kita akan foto. Habis itu like and share. Barulah kita foto-foto di depan masjid tuh. Semua berawal dari mimpi-mimpi. Karena orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan mendapatkan mimpi menjadi kenyataan. Insya Allah akan terwujud masjid agung, masjid raya, masjid besar, masjid Jami Al-Kausar. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya 3 bulan siap nampaknya. Tapi dengan syarat mesti ada sodako. Apa pula somat? Sodako. Banyak-banyak awak bersodako. Rumah besar tinggal, mobil tinggal, duit tinggal. Ibu tuh Pak Ustadz asal dapat gaji 13 beli cincin. Asalkan dapat uang SPPD beli cincin, asalkan dapat reward remunerasi beli cincin sampai 3 biji Pak Ustaz. Asal undangan begini sajalah. Di mana acara kita nanti? Sana. Begitu mati meninggal dunia, siapa yang buka? Dan banyak yang siap-siap mau buka. Saya tak mau cerita ini nanti dituduh saya Ustadz provokator. Dulu ibu itu baik aja sama bapak. Sejak Ustadz cerita cincin itu takut dari ibu. Apa bang tengok? Umur udah lihat lagi ya. Oleh sebab itu sodakoh nilai yang menolong di hadapan Allah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti kita tak ada tempat bernaung, tak ada lagi tenda di padang mahsyar. Wa takunul jibalu kal ihnil. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibaya macam bulu kambing dihembus angin, mau fush hilang. Tapi ada satu yang kekal abadi, orang akan bernaung di bawah sodakoh. Oleh sebab itu bersodakoh. Apa kata Pak Fulan? Tanah ini 3 meter saya. Yang satu lagi berkata tanah ini 15 meter saya. Yang satu lagi berkata saya semen 1 truk. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Kalau ada yang bersedekah 100 juta, ini 100 juta. Insya Allah naungannya di padang mahsyar macam flyover semen 10 meter tebal. Itu 100 juta. Kalau 10 juta Pak Ustaz, Sunda plafon. Kalau 100.000 Pak Ustaz, triplek. Kalau 10.000 Pak Ustaz, Rio Pos 2 biji.
Riau pos lah, terbangkan angin habis. Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Tak ada yang lain. Dibangunlah rumah megah mewah, 4 lantai 4 kamar megah, keramiknya mahal. Ketika mati meninggal dunia, tak ada orang mati bawa rumah. Dulu yang memanggil insinyurnya kita, membeli tanahnya kita, mandor melihat tukang bangunannya kita. Tapi ketika kita mati, kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Mulailah kita sakit batuk, lalu datang dokter puskesmas merasa leher, tak ada lagi denyut. Dirasa hidung, tak lagi ada napas. Jadi gimana nih dokter? Bungkus. Bungkus kata dia. Mati, masuk ke dalam tanah. Warna kulit macam warna tanah, diciptakan dari tanah, dicium bau tanah, makan menjadi santapan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tanah tak terlalu senang. Ditengoknya, ini sok tunjang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Yang akan menemani di liang lahat. Kalau pernah kau bersedekah 1-2 sak semen, kalau pernah kau bersedekah kubah, kalau pernah kau bersedekah keramik, kalau pernah bersedekah mikrofon, kalau pernah bersedekah AC, itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak namanya mau ditulis atau enggak? Jangan tulis. Saya tak mau ria Pak Ustaz. Jangan tulis nama saya. Jadi apa? Hamba Allah aja. Masya Allah. Berapa Pak? 10.000. Orang hamba Allah itu 10 juta, itu 10.000. Mana duitnya Pak? Nanti saya transfer. La ilaha illallah. Udahlah 10.000 transfer. Bapak ini serius Pak? Masa 10.000 transfer? $10.000. Maka tak boleh suzon. $10.000 kali 13.000, 134 juta. Ini yang ngalami siapa? Saya pribadi. Saya buatlah iklan. Kami akan membangun pesantren tahfiz Quran di pengampungan anak suku Talang Mama. Bagi yang mau nyumbang silakan kirim duit. Datanglah satu ngasih amplop pas saya habis ceramah. Ustaz, tolong kasih ke Talang ya. Ya, saya buat di situ. Talang Mama. Tak saya buka karena saya tengok paling 10.000 perak. Apalah ini? Begitu besok mau berangkat, malam ini saya buka, tengok rupanya $10.000. Mau mencari money changer tukang duit, tukar tak ada. Besok cari, dapat 134 juta, orangnya tak ketahuan sampai sekarang tak siapa. Begitulah rupanya kalau hamba Allah ini terbuka hatinya. Tapi hamba Allah yang macam ini tak banyak. Ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Bicara tentang mereka ini bisa macam bicara dengan dinosaurus Jurassic Park. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang ada duit banyak, saya husnuzon. Saya husnuzon, ini Bapak Ibu rata-rata uangnya di bank ada tabungan 100 juta. Amin. Masalah duit ini kita tak bisa nilai orang. Ada nampak hitam, pesek, pendek, jelek, buruk, duit banyak. Ada ganteng, putih, tengok dompet 2.000 perak. Jadi tak bisa kita nilai duit dari wajah orang. Tapi saya husnuzon 100 juta itu kalau 100 juta zakatnya 2,5%. Maka kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Saya ulang balik. Biasanya kita kalau udah cerita duit sedekah ini banyak tak dengar. Saya ulang balik. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Maka keluarkanlah itu. Boleh untuk masjid. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikutip oleh Syekh Atiyas Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, semua jalan mengagungkan Allah maka itu masuk dalam asnaf fi sabilillah. Ini jalan, tiba-tiba jalan ini ambrol ke bawah, di sana rumah masyarakat. Maka kalau jalan amrol tak ada jalan jembatan, maka membuat jembatan pakai duit zakat boleh karena masuk dalam fisabilillah. Sampai begitu. Apalagi membebaskan tanah ini atau tanah ini lalu dibuatkan masjid Al-Kautsar, maka amat sangat bisa. Tapi jangan gara-gara itu lalu tak ada untuk fakir miskin. Fakir miskin tetap dapat zakat.
di bawah zakat sedekah. Ini amat sangat baik. Apa beda sedekah sama infak, Ustaz? Kalau infak itu harta, perak, infak emas, infak tanah, infak AC, infak. Kalau sedekah, senyum pun sedekah. Artinya siapa yang punya duit, belilah semen. Siapa punya duit, belilah keramik. Siapa punya duit, belilah besi. Tapi kalau kau tak punya duit, senyum aja lah. Nampak tukang-tukang sedang gotong royong, bawakan lepat, bawakan kolak, bawakan. Ini Pak, makan semua, makan. Apa nih Bu? Nanti tulis saja, insya Allah semangkok 15.000 gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi inti ceramah Ustadz Somad yang pertama, jaga silaturahim. Yang kedua, selamatkan anak-anak dari LGBT dan narkoba. Yang ketiga, pupuk semangat bersedekah supaya masjid kita bertambah besar di masa akan datang. Yang keempat, tetap masjid dijadikan sebagai sarana belajar menuntut ilmu. Buatlah kajian-kajian fikih, insya Allah akan selamatlah kita di masa akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikut saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa nanti saya bawa balik. Saya buat jawabannya di www.somadmorocco.blogspot.com. Bisa diakses insya Allah.